Halo, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan di atas berkat-Mu hingga kami bisa melakukan aktivitas kami. Engkaulah selalu menjaga kami Tuhan dimanapun kami berada. Termuliakan Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajarannya. Kita masuk ke tema H, lingkungan sahabat kita. Nah, lingkungan sahabat kita berarti kita membutuhkan lingkungan ataupun tumbuh-tumbuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus di halaman 3 itu berikan tanda centang pada kolom yang benar tentang pemanfaatan air bagi makhluk hidup yang sesuai. Nah, yang pertama itu air digunakan untuk memasak serta mengepel. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu manusia, yang ketiga itu hewan, yang keempat itu tumbuhan, yang kelima itu manusia, yang keenam itu manusia, yang ketujuh itu manusia, yang kedelapan tumbuhan, yang kesembilan itu manusia, yang kesepuluh itu manusia. Nah, di halaman 55 di aktivitas 4, buatlah sebuah peta pikiran tentang manfaat air bagi makhluk hidup dengan melengkapi bagan berikut. Nah, di sini dikatakan manfaat air bagi makhluk hidup. Kita sangat butuh air enggak? Butuh. Mengapa? Kalau kita tidak butuh air, berarti kita tidak bisa minum. Nah, di sini ada 3, manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, yang ketiga ini, makhluk hidup yang ketiga ini membutuhkan air. Manusia juga butuh air, hewan juga butuh air, tumbuhan juga butuh air. Kalau tumbuhan tidak butuh air, berarti dia tidak bisa berkembang. Sama halnya dengan manusia dengan hewan, ya. Nah, yang pertama itu manusia. Terus di sini memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Nah, boleh tulis di sini. Terus yang kedua lagi menyegarkan badan. Nah, menyegarkan badan itu berarti kamu bisa mandi. Nah, terus bisa minum air dingin. Gitu. Jadi menyegarkan badan. Terus membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Nah, betul. Kita membersihkan rumah, mengepel atau membersihkan halaman, kita membutuhkan apa? Air. Nah, membersihkan badan, mandi tadi, terus menjaga kesehatan tubuh atau melestarikan lingkungan. Nah, itulah kegiatan dalam manusia. Nah, kalau tumbuhan ini bahannya bisa berfotosintesis, berarti dia bisa berkembang. Oleh apa? Oleh air. Nah, semakin dia disiram, dia bisa berkembang dengan baik. Nah, menjadi pelarut zat hara. Terus sebagainya juga sebagai tempat hidup. Nah, kalau tumbuhan itu tidak ada air, dia kering sekali, dia tidak bisa hidup dengan baik. Dia akan lama-lama batangnya itu akan berubah menjadi kering. Nah, daun-daun ataupun buah-buahan yang dalam tumbuhan itu lama-lama dia akan gugur. Karena apa? Bisa kekurangan air. Tetapi kamu jangan terlalu banyak menyiram tanaman itu. Bisa juga tanaman itu mati. Nah, kamu siram aja sesuai kebutuhannya atau sebuah dari tumbuhan tersebut. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit, sedang aja. Nah, hewan ini bisa melancarkan pencernaan, menjaga suhu tubuh, membersihkan tubuh, dan produksi susu. Nah, kalau dia tidak punya air atau untuk minum, dia tidak bisa memproduksi susu. Nah, berarti ada makanan dan ada minuman juga supaya dia sehat. Nah, kita bisa untuk hewan yang kita makan juga seperti ayam, seperti kambing. Nah, kita kan bisa makan. Nah, susu dari kambing itu bisa kita produksi kembali. Ya. Di halaman 7
Di halaman 7 ini ada 5, tuliskan 5 sumber air. Yang pertama air hujan, yang kedua air permukaan, yang ketiga air tanah, yang keempat mata air, yang kelima air laut. Nah, kita masuk sekarang di siklus hidrologi sebagai berikut. Nah, siklus air itu menggenangan peran penting dalam kehidupan bumi. Nah, tanpa air juga atau manusia ataupun hewan itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Berarti kita sangat membutuhkan air. Nah, terus di sini ada 3 siklus. Yang pertama itu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, siklus hidrologi panjang. Yang pertama itu siklus hidrologi pendek atau air yang terdapat pada di laut akan menguap dan membentuk awan. Nah, dikatakan di sini air yang dapat di laut itu lama-lama akan menjadi apa? Menjadi menguap dan membentuk dengan awan. Itulah disebut dengan siklus hidrologi pendek. Nah, yang kedua itu siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang ini air laut akan menguap dan membentuk kumpulan awan. Nah, di sini terus dikatakan air laut ini akan menguap dan membentuk pengumpulan awan. Nah, kamu lihat di sains kamu di halaman 16, di halaman 116. Kita bisa sama-sama belajar. Nah, yang ketiga juga itu siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang ini biasanya terjadi di daerah atau pegunungan ataupun di daerah subtropis. Nah, pada siklus hidrologi panjang ini air akan menguap, akan membentuk awan. Nah, itulah siklus hidrologi panjang. Terus di halaman 8 aktivitas 4 itu ada lingkaran atau bagan hidrologi. Yang pertama Ibu buat ya. Nah, kamu jangan lupa ditulis. Uap air, yang kedua juga air, yang ketiga juga udara jenuh uap air. Terus selanjutnya presipitasi. Terus awan, yang C awan, yang D air, yang F kondensasi. Selanjutnya kamu isi sendiri. Nah, di aktivitas 5 juga, di aktivitas 5 ini ada gambar. Nah, dari gambar ini kan kamu bisa lihat dari mana dia hujan air atau salju. Terus sudah hujan, ada matahari, ada awan, terus ada uapan. Uapan itulah disebut dengan evaporasi. Ya, yang pertama Ibu buat juga. Yang pertama itu ada air laut. Ditulis air laut itu ada di bawah. Di bawah pada gambar. Kamu perhatikan gambarnya itu air laut. Terus yang di samping air laut itu kan ada garam. Ada tanah juga. Terus yang kedua evaporasi. Nah, evaporasi ini ada tanda panah ke atas atau disebut dengan awan. Nah, nomor 3-nya awan, nomor 4-nya lagi sinar matahari. Nah, di dalam gambar itu ada sinar matahari. Terus yang kelima juga hujan dan salju. Kamu perhatikan bukunya. Nah, sudah hujan dan salju ada tanda panah ke bawah, berarti dia adalah tumbuhan. Nah, sesudah hujan dan salju itu dia akan turun ke bawah supaya menyirami tumbuhan. Nah, tumbuhan. Oke. Nah, di aktivitas 5 ini ada penjelasannya 1 sampai 7. Kamu buat ya. Ini yang ke-7 ini sudah Ibu sebutkan satu-satu. Kamu hanya membuat penjelasan saja. Ya. Minggu depan kita lanjut lagi. Jangan lupa belajar siklus air. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan. Hari ini aktivitas kami sudah berjalan dengan baik. Engkau selalu memberkati kami, menjaga kami, mulai berada. Termuliakan Tuhan Engkau sekarang dan selamanya. Amin.